wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Ahmad Ojo. Kali ini akan membuat podcast sama Mas siapa namanya? Nama saya Muhammad Umar Hasani. Dipanggil Biasanya dipanggil Umar. dari mana, Mas? Asal saya Pekalongan, tapi sejak lahir saya dibesarkan di Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta, Jawa Barat. Iya. Oke, ini bersama narasumber saya Mas Umar dari Purwakarta, Jawa Barat. Kita langsung aja ya, Mas. Iya. Jadi pembahasan kita kali ini mengenai pendidikan. Hmm. Mengenai pendidikan di sekolah Mas Umar sendiri di SMK ya, SMK. Iya. Nah, ceritanya boleh minta ceritanya gimana bisa sampai sekolah di sini, Mas, di SMK Ma'ruf. Dulunya kan saya kan MTS di Karawang. Saya Karawang. pertama saya bingung mau lanjut di Karawang langsung apa mau di mana. Terus karena saya penasaran dari kecil di Purwakarta terus, saya merantau lah agak jauh ke Pekalongan. Dan Pekalongan pas di situ kan dekat rumah nenek saya, lihat sekitar, oh ada SMK Ma'arif. SMK saya pikir-pikir dulu apa jurusannya, lihat ada TKR akuntansi. Setelah lihat ada jurusan akuntansi, saya tertarik dan akhirnya saya daftar di situ dan keterima di akuntansi. Akuntansi. Iya. Berarti ini dari keinginan Mas sendiri ya, karena Mas sendiri. Keinginan saya sendiri, terus orang tua juga pinginnya saya mau ke situ ya, jadi ya pas. Nah, ini saya mau tanya mengenai SMK. SMK itu yang saya peroleh beberapa informasi ya. Katanya tingkat pengangguran paling tinggi itu SMK. Ya, Nah, kebanyakan. itu gimana pandangan Mas sehingga Mas bisa ambil SMK, masuk di SMK, sedangkan dengan persentase informasi angka persentase pengangguran yang tinggi lebih dari baik jenjang SMA maupun yang kuliah. Gimana pertimbangannya? Karena kan SMK kan konsepnya lulus sekolah siap kerja, tapi di situ cuma kebanyakan cari kerja tapi mager gitu ya, enggak, makanya tingkat pengangguran itu begitu gitu. Bukan karena saya tujuan saya masuk akuntansi itu kan sekarang kan masih marak-maraknya bidang ekonomi ya, jadinya saya cari apa yang penting dari masa yang akan datang. Nah, pas saya masuk akuntansi Berarti gimana, Mas? jadinya kan menyesuaikan masa yang akan datang, karena kan ekonomi beberapa tahun ke depan kebanyakan kacau ya. Berarti mengenai perkembangan zaman sekarang ya, dilihat dari apa yang dibutuhkan ya sekarang ya harus termasuk itu seperti itu. Jadi seperti SP. Kalau di mata kuliah kita itu namanya ISP, ada ISP namanya. ISP, English apa? English apa namanya? Yang apa sih mengenai Dengan bahasa Inggris gitu. bahasa Inggris tapi di bidang tertentu. Jadi bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris akuntansi ya bahasnya akuntansi aja. Ya itu juga ada tuh. Nah, salah satu tujuannya itu ya kayak gitu, untuk menghadapi problematika zaman, apa yang dibutuhkan industri ya harus. Iya, betul. Nah, mengenai dengan sekolah SMK Ma'arif Kajen, bagaimana dengan ekstrakurikuler? Apakah ada untuk bahasa Inggris seperti kalau di kampus UIN itu ada namanya speaking, Speaking. apa sih, UKM kayak gitu, UKM speaking. Apakah di SMK ada kayak gitu, Mas? Jujur di SMK ada, tapi di OSIS. Dan itu pun minatnya sedikit, tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Kalau Mas sendiri jabatan di sekolah itu sebagai apa? Di sekolah atau di kelas? Kalau saya jabatan di kelas saya kan
sebagai keamanan kelas. sebagai amanan kelas. Di OSIS lagi. Kalau di sekolah Di sekolah ya saya mengikuti organisasi OSIS. OSISnya bagian mana? Kan di OSIS ada beberapa bidang. Saya masuk pada bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia sebagai ketua utama. Itu kinerjanya gimana mas dalam? Jadi hubungannya kita menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Misal kita menggunakan rasa peduli kita untuk membantu, misalnya ada suatu bencana di suatu daerah seperti tsunami, banjir gitu. Nah, kita dalam rasa empati kita mengadakan penggalangan dana untuk masyarakat yang terkena musibah itu dari SMK tersebut, dan juga memperbaiki etika-etika yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita sebagai contoh utama untuk membuat perubahan dalam sekolah tersebut. Eh, untuk OSISnya sendiri, apakah mas aktif dari pertama sampai hari ini? Untuk Aktif. saya masuk OSIS dari kelas 10. Dari kelas 10 saya aktif sampai kelas 11 saya aktif terus. Tapi setelah pemilihan OSIS saya tidak aktif selama 1 sampai 2 bulan karena ada rasa kecewa. Dari situ saya jadi tidak aktif selama 1 bulan tersebut. Tapi sekarang alhamdulillah sudah aktif kembali. Biasa dalam organisasi Ya, gitu. suka ada masalah apa. Untuk mengenai pendidikan di Indonesia, lebih khususnya ke SMK Ma'arif sendiri, bagaimana dengan pendidikan di sana? Apakah bisa diceritakan sedikit ya problematika atau gimana? Konsep pendidikan di sana, Permasalahan yang dihadapi siswa permasalahan yang dihadapi siswa. itu yang kurang berkenan di hati. Mungkin kalau diri saya pribadi ya, dari konsep belajar ada guru yang tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan pelajarannya. Misalnya guru jarang masuk, kadang hanya masuk sekedar tugasnya pun tidak dikumpulin tapi tidak diurus. Tidak dipeduliin kayak gitu Iya. ya. Eh, ini ya, ada saya dulu waktu SMP, kalau itu pernah dengar satu ceramah khutbah yang bahasanya itu, jadi kita harus mendidik anak-anak itu, sekolahnya itu tujuannya untuk menuntut ilmu. Iya. Untuk menuntut ilmu. Nah, kalau kata Albert kamu sendiri, jangan diperbudak sama masa depan. Nah, kita sekolah, tapi kebanyakan di dunia sekarang itu kita sekolah hanya untuk masa depan. Iya. Di akhirnya seperti yang tadi itu, presentasi pengangguran SMK itu lebih meninggi, lebih di atas daripada yang lain. Kemudian mengenai seperti yang kita mengaji sama Pak Yai juga di Kifayatul Awam, itu juga Pak Yai sampaikan kalau orang-orang yang niat sekolahnya itu sudah menuntut ilmu, ya nanti dalam mencari masa depannya itu lebih mudah Ya dalam prosesnya. Nah, itu saya ingin dengar dari pendapat Mas Umar, apakah itu mindsetnya itu sesuai dengan era sekarang apa enggak, karena yang SMK ini dibuat itu untuk menghadapi perkembangan zaman, yaitu industri. Iya. Karena waktu itu anak-anak yang lulusan sarjana maupun enggak, itu akhirnya mereka kebanyakan nganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, gimana menurut Mas nih? Yang kebanyakan yang pengangguran itu sekolah cuma sekitar sekolah, bukan untuk tujuan. Jadi ya sekolah yang penting berangkat, absen, udah, nggak terlalu memikirkan. Jadinya
makanya persentase pengangguran lebih besar daripada yang lain. Ya, jadi apa ya, Kayak eman-eman lah kalau menurut saya. Sebelum, makanya dipikir-pikir kalau misalnya mau masuk sekolah atau perguruan, dipikir dulu apa yang kamu butuhin dan apa yang berguna untuk kamu di masa depan. Ya, seolah-olah sadar diri lah dia kayak sadar gitu. diri atas apa yang dibutuhkan. Jadi ya, sekolahnya tidak menjadi sia-sia, menjadi bekal di masa depan juga. Ya karena kebanyakan dari mahasiswa juga, teman-teman mahasiswa itu juga kadang mereka Asal eh, berangkat. saat berangkat sih itu juga kadang mereka kuliah itu karena ngikuti temannya, Ikuti temannya doang. ngikuti ikut. Jadi akhirnya pada akhirnya ya bilangnya salah jurusan. Ya, di kelas saya juga ada salah jurusannya, cuma ikut kata orang tuanya tetapi dia tidak bisa mengikuti apa yang dipelajarinya. Jadi sekarang ada satu anak dari awal semester sampai sekarang masuk absennya bisa dihitung pakai angka, pakai jari. Wah sama saya juga tuh. Eh, dari awal semester sampai sekarang semester 3 jarang berangkat. Guru udah samperin ke rumahnya, alasannya salah jurusan. Mau disuruh dipindah sekolah nggak mau, pindah jurusan nggak mau, jadi susah ngaturnya. Jadi permasalahan di sekolah itu juga. Kalau untuk mengenai salah jurusan, banyak ya mahasiswa atau teman-teman kayak gitu, teman-teman mahasiswa ataupun seperti yang mas cerita teman mas sendiri itu salah jurusan. Nah untuk saya pribadi kayaknya juga salah jurusan. Kemarin ada teman saya juga bilangnya kayak gitu, mas dulu ini salah jurusan. Teman dari HTN, dari hukum tata negara bilangnya kayak gitu. Kita kan sering diskusi, tapi artinya seperti mas Izami sampaikan, artinya kita masuk ke jurusan yang kita butuhkan, yang bukan kita inginkan, tapi sambil belajar sambil sadar diri kayak gitu. Nah yang kita inginkan belajar juga, tapi yang kita butuhkan juga belajar juga. Jadi keduanya harus berseberangan. Nah kalau saya masih amburadul kayak gitu, jadi masih bingung. Akhirnya kayak temannya mas itu mengenai itu sedikit cerita ya dari kalau guru-guru di SMK guru-guru bahasa Inggris itu ada berapa orang mas? Kalau di SMK ada 3 mungkin, tapi ini diajarkan kelas saya cuma 1. Dari kelas 10 Iya, sampai hari ini cuma 1 guru. cuma satu guru. Ya mungkin kelas-kelas lain ada yang diajarkan sama guru lain juga, tapi saya dari kelas 10 gurunya masih tetap itu guru bahasa Inggrisnya. Sekarang udah pakai Kurker kurikulum merdeka Sudah. independen. Sejak diperkenalkan apa gimana? Sekarang masih percobaan ya? Katanya sih masih dalam percobaan. Iya, masih jadinya kan saya kan termasuk angkatan pertama kurikulum merdeka, jadi angkatan saya masih banyak percobaan dari mulai segi tata busana. Terus di SMK kan ada yang namanya prakrin, praktik kerja industri. Itu masih masa percobaan. Tahun-tahun kemarin yang sebelum angkatan saya biasanya prakrin 3 bulan, paling lama hampir 4 bulan lah. Gara-gara kurikulum merdeka ini angkatan saya menjadi percobaan kurikulum merdeka prakrin jadi 6 bulan. Jadi angkatan saya kebanyakan masih percobaan dari kurikulum merdeka itu, masih uji coba. Kalau mas dulu dapat K13 nggak? K13 Kurikulum 13 SMP SD. SD ya? SD apa SMP? Kalau untuk perbandingan antara kurikulum merdeka sama K13 lebih baik mana ya gitu.
Kalau saya sih lebih memilih kurikulum 13. Sama kalau kita tanya orang-orang dulu ada presiden mana yang lebih baik, ya mereka jawabnya Soeharto. Iya. Ini kayak gitu. Tapi ya nikmati aja proses. Nanti juga terbiasa. Kurikulum K13 itu saya dapat waktu SMP kelas 2. SMP kelas 2 kalau guru-guru bahasa Inggrisnya itu ngajarnya gimana? Apakah memuaskan? Kayak memuaskan dalam artian kayak kalau jika ada bosan dalam kelas, nah gimana caranya untuk memecahkan kebosanan tersebut? Ya, saat diajar bahasa Inggris. Iya. Guru dalam dari mulai kurikulum Merdeka ini kelas 11 ya. Kelas 11 itu kan guru masuk memberi materi lah. Dia kan pertama materi pasti tulis harus. Setelah tulis, guru langsung memberi tugas, tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi kita memahami sendiri apa itu apa isi materi tersebut. Setelah itu tugas mencari contoh dari materi tersebut. Contoh dan pertemuan selanjutnya kita harus mempresentasikan dari tugas tersebut tanpa ada penjelasan sama sekali. Dan gurunya pun jarang masuk tanpa ada penjelasan sama sekali. Waduh, jika ada kebosanan dalam kelas kayak gitu, kayak ya, dibuat permainan kayak gitu nggak Mas? Enggak, dibiarin biasa, dibiarin gitu aja. Repot. Nah, gurunya jarang masuk, terus mengenai dengan nilainya gimana? Ini dari nilai apa namanya? Nilai tugas sama praktek, udah itu aja. Mungkin gurunya ada ngajar di sekolah lain. Atau gurunya masih muda Mas? Sudah tua. Sudah tua, guru senior. Ini dari sudut pandang saya sudah tua. Sampai di situ aja. Di sekolah SMK saudara itu bagian mana? Ini saya sekolah di SMK di bagian jurusan akuntansi. Terus ada bahasa Inggrisnya nggak Mas? Ada. Saya di situ belajar bahasa Inggris itu bukan bahasa Inggris tentang percakapan, tapi tentang yang ada di akuntansi tersebut. Kayak misalnya persediaan barang kan. Oh, berarti kalau di jurusan bahasa Inggris seperti maksudnya ISP. ISP itu jurusan bahasa Inggris tetapi hanya berfokus pada satu tempat aja, seperti yang Mas Umar sampaikan itu. Ya, fokusnya dalam bidang perdagangan itu, persediaan. Nah, bagaimana dengan Mas Umar sendiri proses belajar di sekolah itu? Apakah puas dengan apa yang disampaikan guru, atau sedikit ada kekurangan dalam penyampaian atau nggak nyaman gitu? Makanya kan di sini saya belajar akuntansi. Di sana ada 3 guru. Yang kedua guru ini memuaskan, tapi satu guru ini kurang memuaskan. Nah, tak ngomongin apa? Nah, kurang memuaskannya itu di mana? Apakah tugasnya atau penjelasannya yang kurang? Yang kurangnya dalam kondisi penjelasan. Karena yang lain guru masuk menjelaskan materi, sedangkan guru tersebut masuk menjelaskan kisah anaknya. Oh, berarti mungkin gurunya butuh tempat tempat curhat. Ya, terus tambah lagi cara masuk, ulangan dadakan tanpa ada materi. Nah, yang bikin saya tidak suka di situ, belum ada materi apa-apa sudah ulangan. Jadi kita bingung mau apa yang mau diulangan. Terus konsep ulangannya, tulis apa yang kalian ketahui tentang materi ini, ya. Otomatis kita tidak tahu apa yang mau ditulis. Nah itu. Nah, mengenai dengan ruangannya, apakah membuatmu nyaman atau enggak?
seperti dekorasi atau warna. Menurut saya nyaman, cukup lah, standar. Kalau mengenai pendidikan kurikulumnya gimana? Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka. menurut saya agak memaksa juga sih. Karena yang kemarin itu kata Pak Yai itu kurikulum sekarang itu katanya kurikulum Merdeka, tapi pulangnya jam 4. Iya, Kurikulum Merdeka. yang seharusnya anak itu tersebut merdeka tapi malah terbebani. Nah, kalau kita lihat kalau kita telusuri sekolah itu, asal kata sekolah kan dari bahasa Yunani yang artinya sekolah itu meluangkan waktu. Jadi sejarahnya itu dulu pada zaman Yunani kuno itu anak-anak muda itu meluangkan waktu untuk mencari orang bijaksana, untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran. Nah, sekarang itu kebalikannya. Bagaimana menurut dengan pandangan dengan sekolah yang sekarang dengan asal mula fundamentalnya itu gimana? Ya mungkin sekolah zaman sekarang saya tidak kurang memuaskan daripada sekolah zaman dulu, karena di sini kita mencari wawasan sendiri tanpa mengetahui siapa yang harus dicari, mau cari apa, pusatnya di mana, kita kurang paham. Oke, mungkin seperti itu aja Mas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.